Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Alfiandi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan membagikan instrumen kepada siswa-siswa yang berada di sini. Yaitu instrumennya adalah AUM, alat ungkap masalah. AUM ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana permasalahan di bidang-bidang siswa sesuai dengan masalah yang dihadapi, mulai dari sosial, pribadi, dan antar sesama teman gitu. Sebelum pengisian AUM ini dirapikan terdahulu meja atau kursinya yang masih rapat atau yang masih berjarak, tolong dikasih jarak. Di sini saya akan memberikan waktu selama 3 menit untuk yang mau ke toilet atau yang mau ke kamar mandi untuk buang air kecil gitu. Apakah sudah? Nggak ada. Terus baik, di sini saya akan membagikan instrumennya kepada kalian masing-masing ya, tolong dilihat. Di situ ada di lembar jawaban situ ada pengisian identitas, nama, dan kelas. Apakah sudah diisi? Sudah. Baik, setelah ini saya akan memberikan waktu selama 30 menit ke depan untuk di tahap pengisian instrumen tersebut. Apakah dipahami? Paham. Jika sudah, setelah ini pengisian instrumen ini telah selesai. Bagaimana? Apakah kalian puas dan paham untuk mengisi instrumen tersebut? Puas. Baik, berikutnya hasil ini saya akan sampaikan di minggu berikutnya supaya kalian bisa mengetahui bagaimana masalah yang kalian hadapi. Lebih kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada rencana kegiatan atau action plan bimbingan konseling Islam SMA tahun 2025-2026. Di sini ada 4 masalah, ada 4 bidang layanan. Yang pertama di bidang layanan pribadi. Tujuan layanan meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal siswa. Bidang layanan yaitu layanan informasi. Kenapa? Karena layanan informasi ini dimiliki oleh setengah daripada mayoritas orang-orang sekelas atau kurang lebih daripada 15 orang, agar tujuannya lebih efisien dan juga lebih edukatif untuk pendengar. Nah, materi yang disampaikan yaitu tentang komunikasi verbal, yaitu menggunakan metode diskusi kasus atau diskusi kasus dengan menggunakan media laptop dan infocus. Evaluasinya ada LAISEC. Kenapa LAISEC? Karena dibutuhkan kesegeraan untuk mengevaluasi terkait masalah tersebut. Yang kedua ada bidang layanan belajar. Tujuan layanan peserta didik mampu belajar dengan baik dan fokus. Strategi layanannya strategi layanan bimbingan kelompok. Kenapa? Karena layanan bimbingan kelompok lebih kualitas dari permasalahan ini, yaitu diangkat dari 13 orang. Jadi bimbingan kelompok dianggap lebih efisien dan relevan untuk diberikan kepada layanan tersebut. Nah, selanjutnya adalah materinya diberikan meningkatkan konsentrasi belajar dengan metode diskusi interaktif
dan tanya jawab dengan menggunakan media buku dan slogan. Di sini ada Laijapen dan Laisek evaluasinya karena membutuhkan penilaian secara jangka panjang juga dan jangka pendek juga untuk mencapai 1 bulan ke depan, 1 sampai 3 bulan ke depan dengan hasil penilaian. Di sini yang ketiga ada bidang layanan karir. Tujuan layanan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menunjukkan kegagasan penempatan. Di sini strategi layanannya ada penempatan dan penyaluran. Kenapa? Karena meningkatkan mana? Di mana di penempatan dan penyaluran ini menjadi wadah untuk tempat para siswa mencurahkan segala kreativitas serta gagasan. Juga selain itu menjadi wadah sarana untuk menyalurkan gagasan mereka. Di sini materinya yaitu diskusi reflektif tentang makna karya pribadi. Terus dengan metode kolaborasi proyek kreatif kelompok dengan menggunakan media PPT dan laptop. Di sini evaluasi itu adalah Laijapen karena buat jangka panjang mereka itu gagasan dan ide-ide mereka gitu. Yang keempat ada bidang layanan sosial untuk membantu siswa mengidentifikasi hambatan internal atau eksternal dalam motivasi belajar. Strateginya adalah bimbingan kelompok. Kenapa bimbingan kelompok? Karena dianggap bimbingan kelompok ini lebih efektif digunakan untuk bidang layanan ini karena bisa dijadikan bimbingan yang tepat dan juga cepat. Karena kan dalam faktor eksternal dan internal gitu ya, dia membutuhkan waktu yang cepat dan tepat gitu. Dengan materi teknik menetapkan tujuan belajar atau SMART goals. Dengan metode diskusi interaktif dengan menggunakan media laptop dan fokus. Di sini evaluasinya adalah Laijapen dan Laisek. Kenapa? Karena ini berguna untuk jangka panjang dan juga jangka pendek para siswa. Di sini ada pembagian tugas guru. Di sini ada program semester dan konseling sekolah menengah kejuruan, bimbingan dan konseling sekolah menengah kejuruan SMA 11 Pandeglang. Di sini di sini ada program semesteran bimbingan dan konseling sekolah menengah kejuruan SMA 11 Pandeglang. Saya membuat jenis kegiatan layanan. Yang pertama ada pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir seperti tadi di atas. Fungsi bimbingan dan konselingnya memberi pengetahuan peserta terhadap peran BK dengan tujuan untuk membagi peran, tanggung jawab dan beban kerja guru, BK atau konselor agar pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling berjalan efektif di kelas 10 di bulan Juli dan seterusnya. Dilanjut, saya ada dukungan sistem yaitu aplikasi instrumen
pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsi bimbingannya memberikan pemahaman dan pencegahan dengan tujuan agar peserta didik dapat memahami serta melakukan pencegahan dari hal yang dapat merugikannya dengan bertanda tangan kepala sekolah dan saya sendiri. Di sini ada jadwal kegiatan bimbingan dan konseling SMK 11 Pandeglang tahun ajaran 2025-2026. Di sini persiapan melakukan asesmen kebutuhan di minggu kedua bulan Juli sudah. Terus mendapatkan dukungan dan kepala sekolah dan komite kepala sekolah di minggu kedua bulan Juli dan seterusnya, yaitu saya membuat rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal tahun ajaran 2025 dan 2026 dengan komponen layanan dasar. Bidang layanannya layanan pribadi dengan topik tema layanan komunikasi verbal dan nonverbal. Alokasi waktu 1 kali 60 menit. Dengan A komponen yaitu layanan informasi, B bidang layanan pribadi, C topik atau tema layanan komunikasi verbal dan nonverbal. Dia itu ada yang D fungsi layanan yaitu pemahaman dan pengembangan. Yang E tujuan umum agar peserta didik mampu mengenali potensi agar mereka mengetahui hal yang baik dan yang kurang baik serta dapat berinteraksi dengan baik dengan sesama teman. Yang F tujuan khusus yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian mengenali diri. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, peserta didik dapat berinteraksi dengan baik. Yang G, sasaran layanan kelas 10. Yang H, materi layanan, yaitu 1. Pengertian mengenali diri, 2. Manfaat mengenali diri dalam kehidupan sehari-hari, ketiga, pentingnya cara interaksi yang baik dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada materi, yaitu pengaruh konsep diri terhadap kematangan karir peserta didik di SMK Negeri 1 Siderap. Yang kedua, konsep diri pada masa remaja akhir dalam kematangan karir siswa, konseling edukasi. Yang ketiga, ada manfaat bimbingan dan konseling bagi siswa. Di sini ada waktunya 1 kali 60 menit, 1 kali pertemuan dengan metode teknik diskusi, curah pendapatan dan tanggung jawab dengan menggunakan media alat laptop dan PowerPoint. Pelaksanaannya 1. Tahap awal pendahuluan pernyataan tujuan. 1. Guru BK atau konselor membuka dengan salam dan berdoa. Yang kedua, membina hubungan baik dengan peserta didik, menanyakan kabar dan pelajaran sebelumnya dan ice breaking. Yang ketiga, menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. Yang A ada di sini penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. 1. Memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab peserta didik. Kedua, kontrak layanan atau kesepakatan layanan. Hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan. Kita sepakat akan melakukan dengan baik. Yang B, mengarahkan kegiatan atau konsolidasi. Guru BK dan konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Yang C, tahap pelalihan. Di sini tahap transisi. Guru BK dan konselor menanyakan kesiapan peserta didik melaksanakan kegiatan dan memulai ke tahap inti. Selanjutnya ada tahap inti. Tahap inti ini A. Kegiatan peserta didik. 1. Mengamati layanan slide PPT, tulisan, gambar, video. Yang kedua, melakukan penjelasan. Yang ketiga, mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Yang keempat,
Setiap kelompok mempresentasikan tugasnya, kemudian kelompok lain menanggapinya, dan seterusnya bergantian sampai selesai. Yang B, kegiatan guru BK dan konselor. Menanyakan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan, mengajak peserta didik dan untuk brainstorming atau curah pendapat. Yang ketiga, membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Di sini saya 6 kelompok. Yang keempat, memberi tugas untuk diskusi kelompok. Yang kelima, menjelaskan cara mengerjakan tugas. Yang keenam, mengevaluasi hasil peserta didik. Yang ketujuh, ada membuat catatan-catatan observasi selama proses layanan. Yang ketiga, ada tahap penutup. Tahap penutup yaitu 1. Peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan. Yang kedua, peserta didik merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan. Yang ketiga, guru BK memberi penguatan dan rencana tindak lanjut. Yang keempat, guru BK dan konselor menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik bersyukur atau berdoa, mengakhiri dengan salam. Yang terakhir ada evaluasi atau proses evaluasi. Guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi, yaitu 1. Melakukan refleksi hasil. Setiap peserta didik menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. Kedua, mengamati sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, mengamati cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. Yang keempat, mengamati cara peserta didik memberikan penjelasan terhadap pernyataan guru BK. Evaluasi hasil yang kedua, evaluasi hasil instrumen yang sudah disiapkan antara lain evaluasi tentang sesama pertemuan, suasana pertemuan dengan instrumen, menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, evaluasi terhadap topik yang dibahas, sangat penting, kurang penting atau tidak penting. Yang ketiga, evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti, menarik, kurang menarik, tidak menarik untuk diikuti. Di sini datanya sudah ada ya, sudah diolah, dan saya menyimpulkan masalah yang terjadi itu, masalah tertinggi adalah DPI atau diri pribadi, dan yang terendah adalah EDK. EDK itu ekonomi dan kesehatan. Yang masalah diagram tertinggi itu didapatkan dalam bidang JDK atau jasmani dan kesehatan oleh Wibi. Di sini didapatkan hasil tertinggi diri pribadi juga oleh Siti Melana. Semuanya sudah ada datanya. Baik, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dengan hasil dan pembacaan rencana program kegiatan rencana program layanan yang saya buatkan dan saya berikan kepada siswa. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini akan ada pengolahan data, dimana pertama kita klik linknya. Setelah klik link akan muncul nanti, nah seperti ini. Kemudian nanti kita klik bagian ini, lihat di spreadsheet ya. Nah kemudian akan muncul seperti ini. Nah ini sudah terkelompokkan masing-masing ya, nama, kemudian NIMS, alamat email, tempat tanggal lahir,
Nah, kemudian ini adalah jawaban-jawaban daripada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan AUM. Nah, ini ya atau tidaknya pun adalah lembar jawaban dari masalah-masalahnya. Nah, kalau misalkan kita lihat ini ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, ini jawaban-jawabannya ya. Orang-orangnya maksudnya. Nah, ini adalah khawatir tertular. Nah, kemudian nanti dari setiap jawaban ini kita kelompokkan masing-masing ya, teman-teman. Nah, caranya seperti apa kita buat di Excel. Ada nomor-nomor, nama lengkap, nis, jenis kelamin, adjustment kesehatan. Di sini ada nama-nama bidang, kemudian ada jumlah, terus 10 bidang yang ada di AUM umum. Nah, kemudian cara selanjutnya adalah nanti kita lihat di sini teman-teman, dari contoh Fatimatu Azahra. Ini saya udah kerisi. Di sini masih kosong kan, jasmani dan kesehatan seperti apa? Caranya yaitu kita melihat dari jawaban di sini. Nah, jawabannya adalah warna kulit kurang memuaskan. Kita lihat apakah warna kulit masuk ke JDK, DPD, HSO atau AMN. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada jawaban 002. Nah, di 002 ini masuknya ke bagian mana? Kita cari di sini 002. Nah, 002 ini masuk kepada JDK. Oke, kita input ya. 002. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat kembali. Di sini Fatimatu menjawab 029. Kita lihat di sini 029 itu bagian mana? Ternyata masih di bagian JDK 029. Baik, kita input kembali 029. Nah, seperti ini. Jika memang kita sudah lihat jawabannya, kita input satu persatu. Ini dari kelompok atau jasmani atau kesehatan, jasmani dan kesehatan, dan seterusnya diri pribadi, kemudian hubungan sosial sampai dengan 10 item. Nah, kita input satu persatu. Nah, sampai dengan 30 siswa yang ada dari mulai Johan, Belkis dan seterusnya. Kita input secara manual ya, teman-teman. Ya, jika memang sudah selesai akan timbul seperti ini. Dan jika memang tidak ada jawabannya, tidak usah diberi strip atau lambang-lambang yang lain, cukup dikosongkan aja ya. Jika memang sudah selesai sampai dengan akhir, kita jumlah ke samping itu adalah jumlah pribadi dan ke bawah itu adalah jumlah secara keseluruhan. Baik, jika ada 10 item ini sudah selesai teman-teman, kita permudah kembali dengan cara apa? Kita buat kontak seperti ini ya teman-teman ya. Kita buat kotak seperti ini dari sini sampai dengan akhir. Karena ini ada 10 item JDK, DPI, HSO dan EDK. Nah, kita input dari sini teman-teman. Contoh, di sini kita lihat JDK. Di JDK total keseluruhannya ada 82. Kita lihat di sini. Nah, di sini juga 82 dan seterusnya sampai dengan 10 agar mempermudah teman-teman ya, agar mempermudah teman-teman kita bisa melihat secara diagram batang. Dengan cara seperti apa? Kita blok bagian sini, kemudian ke samping. Hasilnya juga kita pilih insert. Kemudian kita pilih
bagian sini formulas, kita klik bagian diagram batang, kita klik bagian 3D column. Nah, timbul hasil seperti ini. Dan dari sini data kelompok daripada hasil AUM umum ini masalah yang terberat dari semua siswa yang dimiliki oleh DPI. Seperti itu. Nah, atau diri pribadi. Di sini kita melihat masalah tertingginya adalah DPI. Kemudian masalah terendahnya terdapat di EDK. Ini mempermudah kita membaca hasil keseluruhan. Nah, setelah hasil kelompok dibacakan atau dilihat, kita masuk kepada masing-masing kolom atau masing-masing item. Nah, dari masing-masing item ini nanti kita bisa membuat diagram kembali. Membuat diagram kembali pertama caranya kita buat nomor-nomor, kolomnya di sini, kemudian ada nama lengkap, dan di sini adalah hasil daripada item JDK. Nah, kita tulis dari 1 sampai dengan 30. Nah, untuk mempermudah sama caranya seperti yang awal ya teman-teman. Kita blok dari sini, kita blok terus sampai ke bawah. Setelah di blok nanti klik insert. Setelah klik insert kita pilih bagian yang 3D dan kemudian akan muncul jawaban seperti ini. Seharusnya terus dilakukan secara ini sampai dengan DPI, kemudian HSO, dan juga sampai dengan selesai. Semua bidang akan seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah selesai di sana teman-teman juga kita akan membuat laporan hasil individunya secara perorangan. Seperti apa kita buat? Nah, di sini kita lihat ya. Di sini contohnya ada Fatimah Tujahra. Nah, Fatimah Tujahra ini kita sesuaikan per bidangnya. Pertama, kita tulis dulu bidangnya. Di sini ada 10 bidang. Nah, di sini per bidang itu mempunyai beberapa item. Contohnya JDK 25, DPI 15, dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, kemudian dari data yang ada di Excel ini kita bisa pindahkan ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat dari sini ya teman-teman ya. Nah, dari Fatimah Tujahra di sini kita pindahkan ke sini teman-teman. Nah, kemudian kita presentasikan. Nah, kita presentasinya seperti apa? Kita bisa membuat di Excel teman-teman. Nah teman-teman, ini dari data pribadi ini agar kita tahu presentasinya berapa, caranya adalah kita masukkan ke sini. Nah, ini poin-poin yang terdapat di sini. Kita cantumkan si Fatimah Tujahra itu JDK-nya Mas termasuk 2 poin, DPI 1, HSO 1, HMM 1, dan caranya untuk mengetahui presentasi adalah kita blok bagian sini, kemudian kita masukkan ke formula insert, kemudian kita pilih bagian lingkaran sini, kita pilih bagian yang 3D, kita pilih yang sini, kemudian nah ini akan muncul presentasinya. Jadi teman-teman, semua daripada hasil ini adalah kita presentasikan daripada menggunakan diagram lingkaran seperti ini. Nah, setelah semuanya selesai daripada masing-masing bidang, nah ini nanti kita bisa menjadi bahan acuan dan tinjauan untuk diri pribadi selanjutnya. Baik, setelah pengolahan data selesai, nah teman-teman bisa membaca hasil interpretasinya. Dari mana kita bisa baca hasil presentasinya? Dari sana tadi kita sudah merampungkan semua hasil-hasilnya melalui laporan hasil kelompok.
Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada umum, mulai dari meragukan kemanfaatan, sukar menyelesaikan diri, kurang meminati dan seterusnya. Terdapat 215 pernyataan. Nah, di sini 200 pernyataan ini kemudian masalah-masalah yang ada kurang lebih seperti ini teman-teman, bentuk instrumen dari umum ini. Nah, kemudian setelah itu ini adalah data siswa yang mengisi. Nah, ini adalah link yang diberikan. Ini bentuk daripada linknya teman-teman ya. Ini bentuk daripada linknya, bentuk daripada Google Form-nya. Nah, ini adalah hasil data yang sudah didapatkan dari instrumen yang telah dibagikan. Ini adalah hasil daripada entry data instrumen yang sudah dikelompokkan melalui spreadsheet. Nah, jawaban yang orang yang menjawab itu adalah 30 siswa, yaitu secara keseluruhan. Kemudian teman-teman di sini akan membacakan hasil daripada entry data. Nah, entry data mulai dari JDK sampai dengan terakhir. Nah, di sini kita akan membaca hasil daripada jawaban yang telah teman-teman jawab. Nah, yang pertama di sini adalah diagram skala kelas, di mana di keseluruhan dalam satu kelas ini memiliki permasalahan tertinggi di DPI. Nah, ini data-data masalahnya dan ini dari segi diagram batangnya. Kemudian masalah yang terendah dari kelas ini yaitu EDK. Bisa kita ketahui masalah ini di bidang tertinggi adalah DPI dan yang terendah adalah EDK. Nah, ini adalah diagram skala bidang, di mana di sini ada JDK. Nah, ini daripada hasil diagram ini bisa kita ketahui bahwasanya hasil tertinggi dalam bidang JDK ini diperoleh oleh Wibi Jian Araksa dan hasil terendah oleh Johan, Bilki, Safira, Andika, Ubaidillah, dan Rizky Fatur Rahman. Bisa kita lihat dari bentuk diagram yang telah dirampungkan di sini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di sini hasil tertinggi dalam bidang DPI atau DPI adalah Siti, Melani, dan Wibi Areksa. Sama halnya pengerjaannya ini dilakukan melalui diagram batang. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, terusnya ini adalah laporan mengenai per bidang yang dimiliki oleh kelas 10 di SMKN 1 Pandeglang. Ini dari bidang ini EDK ini, di mana di bidang ini hasil tertingginya ditempati oleh Muhammad Khafifatur Rahman dan Novita Lestari. Nah, kemudian juga ada HSO, yaitu hubungan sosial. Dalam hubungan sosial ini juga kita bisa lihat di sini terdapat orang yang memiliki masalah tertinggi, yaitu Wibi dan Gian Areksa. Nah, selanjutnya di sini ada KDP. Nah, KDP ini juga sama memiliki ditempati oleh satu orang yang memiliki permasalahan di KDP. Ini juga Wibi Jian Areksa. Nah, setelah itu ada DPD. Teman-teman, DPD juga bisa teman-teman baca di sini ya. Ini keterangannya, ini adalah hasil daripada diagram. Nah, selanjutnya di sini kita ada Zahra Bilkis di bidang, nah ini juga bidang AMM teman-teman, sampai dengan seterusnya di WSG HMM seperti itu. Nah, ini adalah data kelompok ya, nanti dilihat oleh kita untuk permasalahan yang dimiliki. Dan dari data kelas ini bisa diberikan
diberikan rencana pelayanan dari permasalahan DPI ini. Yang terbesar kita berikan pelayanan informasi. Kenapa? Layanan informasi karena di sini mayoritas satu kelas memiliki permasalahan di DPI dari lebih daripada 15 orang. Agar maksimal dan efisien kita bisa memberikan layanan informasi secara terstruktur, dan adapun nanti seterusnya kita akan memberi layanan seperti itu. Terima kasih.